Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Findiasari dengan NIM 21060311090 dari kelas Kimia A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat grafik reaksi orde 0, orde 1, dan orde 2 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dinamika kimia. Baik, untuk yang pertama yaitu orde reaksi 0. Orde reaksi 0 ini yaitu terjadi jika laju reaksinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaksinya. Di sini mula-mulanya kita masukkan datanya terlebih dahulu, kemudian kita blok, kita masuk ke menu insert, kemudian klik chart, dan pilih yang ini. Nah, ini adalah grafik dari orde reaksi 0. Setelah itu, kita klik garis pada grafiknya, kemudian kita klik kanan, klik at the trend line, kemudian di checklist yang set intercept, display a equation on chart, dan display r squared value on chart. Nah, setelah itu ini didapatkan hasil Y 4,8376 dan R-nya 0,920. Ini kita kasih judul orde reaksi 0. Kita lakukan cara yang sama untuk data yang kedua ini. Kita blok, kemudian ke menu insert, chart, dan klik grafik yang ini. Kemudian kita klik pada garis grafiknya, kita klik kanan, add trend line, kita scroll ke bawah sampai menu ini, kemudian kita checklist set intercept, display equation, dan display R. Untuk sumbu X-nya yaitu waktu, dan sumbu Y-nya data dari final ini. Dan ini juga kita kasih judul orde reaksi 0. Nah, seperti ini grafik yang didapatkan. Ini grafik yang didapatkan pada orde reaksi 0. Kemudian kita lanjut ke orde reaksi 1. Berbeda dari yang orde reaksi 0, pada orde reaksi 1 ini kita memerlukan nilai ln untuk digunakan sebagai sumbu Y-nya. Cara mengetahui nilai ln ini yaitu dengan rumus ln, kemudian langsung kita masukkan nilai ini. Oke, kita ulangi terlebih dahulu. Ini sama dengan, kita klik ln dan masukkan nilai final yang di waktu 30 menit. Kemudian kita klik enter.
Untuk nilai yang bawahnya, ini kita bisa langsung tarik garis seperti ini. Kita didapatkan nilai len seperti ini. Kemudian untuk data yang kedua juga sama. Untuk menghitung lennya ini juga seperti itu, sama dengan kemudian len, kemudian ini klik enter. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Maka didapatkan nilai lennya. Kemudian untuk yang dipakai membuat grafik, yaitu pada sumbu X menggunakan waktu ekstraksinya, dan simbol Y-nya adalah nilai len. Nah, didapatkan nilai len-nya. Kemudian kita blok datanya. Kita klik insert, klik chart, kemudian klik yang ini. Ini kita taruh di bawah saja. Kemudian ini kita klik yang bawahnya ini karena ini belum berubah. Yang bawah ini kan masih 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan seharusnya pada sumbu X yang digunakan yaitu waktu ekstraksi metode ultrasonik dalam menit ini. Maka kita klik yang sumbu ini, kita klik kanan, select data, kemudian kita add. Untuk series namanya ini order reaksi 1. Kemudian pada sumbu X-nya kita klik yang waktunya, kita klik ini. Yang sumbu Y-nya kita masukkan nilai len-nya ini. Seperti ini. Untuk yang seri 1 ini kita hapus saja. Nah, diperoleh grafik seperti ini. Kemudian kita klik pada garisnya, kita klik kanan, add trend line. Seperti yang tadi kita checklist set intercept, display equation, dan display R. Diperoleh Y dan R seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk data yang nomor 2 ini. Untuk sumbu X-nya ini dan sumbu Y-nya ini. Kita blok dulu. Kemudian kita insert, chart, dan kita klik yang ini. Untuk seperti langkah tadi, kita klik kanan, select data, add, order reaksi 1, bentar ini kita pindahkan dulu. Kita checklist, kita pindahkan grafiknya terlebih dulu ke bawah. Kemudian baru kita klik kanan supaya lebih mudah. Select data, add, ini order reaksi 1. Kemudian simbol X-nya kita isi dengan waktu. Simbol Y-nya kita isi dengan nilai len. Oke, kita hilangkan saja yang seri satunya ini. Oke. Maka diperoleh grafik seperti ini. Kemudian kita tambahkan trend line seperti tadi, set intercept, display equation, dan display R. Sudah terlihat grafiknya seperti ini. Didapatkan nilai R pada data yang pertama yaitu 0,949 dan nilai R pada data yang kedua 0,7982.
Kemudian kita lanjut untuk yang langkah ketiga. Langkah ketiga ini yaitu order reaksi 2. Yang digunakan yaitu ini waktu ekstraksi pada sumbu X-nya, terus pada sumbu Y-nya kita gunakan nilai ini. 1 per konsentrasi A0 min A. Ini didapatkan dari 1 per ini, datanya ini. 0 sama dengan 1 per ini, kemudian ditarik data seperti tadi. Langsung saja ini kita blok. Kita klik insert, chart, dan grafik ini. Kemudian kita klik kanan, select data, add order reaksi 2. Sumbu X-nya, oh bentar, ini salah ya. Karena seharusnya ini kita taruh bawah dulu untuk memudahkan kita mengcopy paste data yang akan dimasukkan ke grafiknya. Ini di kanan, select data. Ini seri satunya kita hapus dulu, kita add. Namanya order reaksi 2. Kemudian untuk sumbu X-nya, kita masukkan nilai waktu ini, set, dan sumbu Y-nya kita masukkan nilai ini. Oke, kita oke. Kemudian ini kita klik kanan lagi, add trend line, kita checklist set intercept, display equation, dan display error. Kalau diperoleh nilai seperti ini, R-nya 0,8968. Kemudian data yang kedua kita lakukan cara yang sama, kita blok, kemudian insert, chart, ini kita klik kanan lagi untuk select data, add, namanya sama order reaksi 2. Untuk, oh ya, ini kita taruh ke bawah dulu. Ini order reaksi 2. Nilai X-nya kita masukkan nilai waktunya ini. Dan untuk nilai Y-nya, kita masukkan nilai yang 1 per A0 min A ini. Set, oke. Ini oke lagi. Nah, diperoleh data grafik seperti ini. Kemudian seperti tadi kita klik kanan, add trend line, kita checklist dulu yang di set intercept, display equation, dan display error. Nah, ini didapatkan nilai Y-nya 0,0005x dan nilai R-nya 0,9274. Untuk order reaksi 0, order reaksi 0 sendiri itu terjadi jika laju reaksinya tidak dipengaruhi konsentrasi per reaksi. Kemudian untuk di order 0 ini kan didapatkan nilai R-nya 0,920 dan 0,69. Nilai R yang bagus yaitu nilai R yang mendekati angka 1. Maka dari dua data pada order reaksi 0 ini, yang dikatakan nilai R-nya bagus itu pada data yang pertama. Sedangkan pada data yang kedua ini kan jauh dari angka 1, jadi nilai R-nya kurang bagus. Untuk yang order reaksi 2, order reaksi 1 ini terjadi jika besar laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi dari reaksinya. Seperti itu untuk pengertiannya. Kemudian kita bandingkan nilai R-nya. Nilai R pada data yang pertama yaitu 0,949. Pada data yang kedua 0,7982.
Dari data kedua data tersebut yang memiliki nilai R yang bagus atau dikatakan yang mendekati angka 1, yaitu pada data yang pertama yaitu 0,949. Sedangkan pada data yang kedua 0,7982 ini masih jauh dari angka 1. Kemudian untuk cara yang ketiga untuk mengetahui order reaksi 2, apa yang dimaksud dengan order reaksi 2? Order reaksi 2 ini menunjukkan bahwa laju reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi kedua reaktannya. Untuk nilai R yang didapatkan pada data yang pertama yaitu 0,8968 dan data yang kedua 0,9274. Dari kedua data ini yang bisa dikatakan nilai R yang bagus yaitu pada data yang kedua, karena lebih mendekati ke angka 1 yaitu 0,9274. Sekian penjelasan dari saya dan tutorial membuat grafik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.